apa kabar semuanya? Pada kesempatan ini kita akan membahas materi di uji kompetensi bab 2. Materi ini kita sudah mempelajari, yaitu tentang berpikir komputasional informatika kelas 7. Soal yang pertama, robot dalam industri manufaktur biasanya melakukan tugas-tugas yang tidak dapat dilakukan manusia yang menyangkut dua hal pokok, yaitu kita lihat jawabannya adalah yang A, ketelitian tinggi dan rumit. Soal nomor 2, berikut konstruksi robot-robot memiliki berbagai bentuk kecuali yang B adalah perakitan robot. Soal nomor 3, tujuan utama dibuatnya berbagai teknologi di muka bumi ini adalah, kita lihat jawabannya adalah C, menyelesaikan permasalahan manusia. Soal nomor 4, jenis algoritma yang dapat menemukan jalur pencapaian tujuan adalah, jawabannya adalah yang D, Sotoshead. Soal nomor 5, penggunaan dan implementasi computational thinking secara online dan berbahasa Indonesia terdapat di situs, kita lihat jawabannya adalah B. Soal nomor 6, sebuah elemen penting dari sains, teknologi, engineering, mathematics yang terdapat di dunia pendidikan disebut dengan, jawabannya adalah B, problem based learning. Soal nomor 7, robot dengan kemampuan gerak dan kognitif menyerupai manusia disebut yang C, humanoid. Soal nomor 8, langkah yang mengacu pada pemfokusan pada informasi penting saja dan mengabaikan detail tidak relevan agar dapat fokus pada hal-hal yang dilakukan adalah D, yaitu abstraksi. Soal nomor 9, komponen komputer yang paham dengan kondisi jika P terjadi maka lakukan Q, jika tidak maka lakukan R adalah, jawabannya adalah yang A. Soal nomor 10, perhitungan dan komputasi selama ribuan tahun silam dilakukan dengan menggunakan alat berikut kecuali, kita lihat jawabannya adalah C. Soal nomor 11, kemampuan untuk mengeneralisasi pola yang ditemukan melalui eksperimen akan menjadi sebuah aturan umum memiliki bentuk persamaan atau hukum dikenal sebagai, jawabannya adalah yang A, abstraksi. Soal nomor 12, pendekatan offline mengajarkan berpikir paling sederhana dan bagus adalah melalui, kita lihat yang C adalah permainan. Soal nomor 13, algoritma deep reckoning digunakan sebagai proses dalam pemikiran posisi berdasarkan posisi sebelumnya yang telah diketahui. Dalam hal ini adalah, jawabannya A, intensitas. Soal nomor 14, kapasitas area dalam permainan Sudoku adalah, jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 15, istilah pseudocode yang menginstruksikan komputer menyimpan nilai kapanpun diperlukan, jawabannya adalah yang C. Soal nomor 16, metode sederhana dalam mengevaluasi algoritma digunakan sebagai, jawabannya adalah yang B. Soal nomor 17, penggunaan istilah-istilah mirip kode berguna saat menerjemahkan ke dalam kode disebut, kita lihat jawabannya adalah yang C, pseudocode. Nomor 18, flowchart menawarkan cara sempurna untuk merepresentasikan, kita lihat jawabannya adalah yang B, algoritma. Soal nomor 19, machine learning mampu mengubah pemaparan ilmu, kita lihat jawabannya adalah A, statistika. Soal nomor 20, kita perhatikan pernyataan di bawah ini. Nomor 1, belajar berpikir mengenai urutan, belajar melihat selalu dari depan, belajar melihat suatu masalah dari belakang atau tengah. Nomor 4, belajar membagi masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Nomor 5, konsekuensi jika melakukan sesuatu dalam urutan tertentu. Berdasarkan pernyataan tersebut, computational thinking bisa diajarkan pada anak-anak sejak usia dini. Di antaranya adalah, kita lihat jawabannya adalah yang D, 1, 3, 4, dan 5. Demikian pembahasan berpikir komputasional pada kesempatan ini di uji kompetensi bab 2. Salam sehat dan semangat belajar. Terima kasih yang sudah like, share, subscribe video pembelajaran ini.